Keutamaan sahabat Nabi SAW dan 3 generasi terbaik umat ini, manhaj salaf. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di zaman fitnah, zaman kebingungan, zaman banyak manusia berbicara tentang agama tanpa ilmu, kita wajib bertanya, Islam yang manakah yang selamat? Jalan siapakah yang paling lurus? Keutamaan para sahabat Nabi SAW. Siapakah sahabat Nabi SAW? Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan, sahabat adalah orang yang bertemu Nabi SAW dalam keadaan beriman dan wafat di atas Islam. Mereka bukan manusia biasa, mereka adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menemani Nabi-Nya. Allah ridha kepada para sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin, radhiyallahu anhum wa radu anhu." Quran Surah At-Taubah ayat 100. Artinya, orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansyar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Renungkan, Allah sudah menyatakan ridhanya kepada para sahabat. Lalu siapakah kita hingga berani mencela mereka? Larangan mencela sahabat Rasulullah SAW bersabda, "La tasubbu ashabi." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Janganlah kalian mencela sahabatku. Bahkan Nabi SAW menegaskan, "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim." Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai 1 mud infak mereka. Artinya, amal sahabat tidak bisa dikejar oleh amal kita. Sikap salaf terhadap sahabat. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jika engkau melihat seseorang mencela sahabat Nabi SAW, maka ketahuilah dia adalah zindiq. Karena orang yang membenci sahabat, hakikatnya membenci agama. 3 generasi terbaik, khairul qurun. Hadits penentu jalan keselamatan. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Artinya, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Inilah dalil manhaj salaf, bukan pilihan manusia, tapi penetapan Nabi SAW. Generasi pertama, sahabat, as-sahaba, belajar langsung dari Nabi SAW, melihat turunnya wahyu, paling lurus akidahnya, paling sedikit bid'ahnya. Mereka bukan maksum, tapi paling benar dalam memahami Islam. Generasi kedua, tabi'in, at-tabi'un. Mereka adalah murid para sahabat seperti Sa'id bin al-Musayyib, Al-Hasan al-Bashri, Muhammad bin Sirin. Mereka berkata, ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama. Generasi ketiga, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in. Di masa ini lahir para imam besar, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri. Mereka sepakat akidah dan manhaj salaf adalah jalan keselamatan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, tidak akan lurus agama seseorang kecuali dengan mengikuti salaf. Dan Al-Auza'i rahimahullah berkata, bersabarlah di atas sunnah dan berhentilah di mana kaum salaf berhenti. Berikut 5 contoh praktis pemahaman sahabat terhadap dalil Al-Quran dan hadits yang menjadi landasan manhaj salaf.
menunjukkan bagaimana para sahabat memahami nash dengan benar, bukan dengan akal atau perasaan, tetapi dengan penjelasan Nabi SAW dan konteks wahyu. Contoh-contoh ini sangat penting karena sering disalahpahami oleh kaum muslimin hari ini. 1. Kezaliman dimaknai sebagai syirik, bukan sekadar maksiat. Dalil Al-Quran, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Quran Surah Al-An'am ayat 82. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Pemahaman sahabat. Para sahabat bingung dan takut. Mereka berkata, siapakah di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Penjelasan Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, Laisa kama tadhunnun, innama huwa syirku. Artinya, bukan seperti yang kalian sangka, sesungguhnya yang dimaksud dengan kezaliman itu adalah syirik. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Lalu Nabi membaca ayat, Inna syirka la zulmun azimun. Artinya, sesungguhnya syirik benar-benar merupakan kezaliman yang sangat besar. Quran Surah Luqman ayat 13. Bayangkan para sahabat yang paham bahasa Arab dan hidup bersama Nabi SAW sempat bingung dan berselisih tentang makna kezaliman dan bertanya kepada Nabi SAW. Setiap nash dipahami dengan penjelasan Nabi dan sahabat, bukan dengan makna bahasa semata. 2. Benang putih dan benang hitam dipahami secara hakiki, lalu diluruskan Nabi SAW. Dalil Al-Quran, Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Artinya, hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 187. Praktik sahabat. Sebagian sahabat, seperti Adi bin Hatim, meletakkan benang putih dan hitam di bawah bantal untuk menentukan waktu sahur. Penjelasan Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, itu adalah terangnya siang dan gelapnya malam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pelajaran Salafi. Sahabat langsung kembali kepada penjelasan Nabi tanpa membantah atau menakwil. 3. Siapkan kekuatan dipahami sebagai panah, bukan filosofi abstrak. Dalil Al-Quran, Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Quran Surah Al-Anfal ayat 60. Pemahaman sahabat. Penjelasan Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, Ala innal quwwatar ramyu. Hadis riwayat Muslim. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Pelajaran Salafi. Sahabat memahami ayat secara aplikatif dan nyata, bukan simbolik atau filosofis. 4. Tambahan, dalam surga dipahami sebagai melihat Allah. Dalil Al-Quran, Lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Bagi orang-orang yang berbuat baik, disediakan balasan yang terbaik, surga dan tambahan. Quran Surah Yunus ayat 26. Pemahaman sahabat. Para sahabat tidak menakwil tambahan dengan kenikmatan lain. Penjelasan Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, tambahan itu adalah melihat wajah Allah. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran Salafi. Aqidah sahabat menetapkan sifat dan nikmat akhirat tanpa tahrif dan ta'thil. 5. Hadits bid'ah dipahami umum, tidak dikecualikan dengan akal. Dalil hadits, kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Muslim. Pemahaman sahabat. Para sahabat tidak membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah, tidak mengamalkan ibadah baru walaupun niatnya baik. Contoh, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkari orang-orang yang berzikir berjamaah dengan kerikil meskipun niat mereka baik. Ia berkata,
betapa cepatnya kalian menuju kebinasaan. Hadis riwayat Ad-Darimi. Pelajaran Salafi, niat baik tidak menghalalkan ibadah tanpa dalil. Kesimpulan, sahabat memahami dalil dengan penjelasan Nabi SAW. Mereka tidak mendahulukan akal. Mereka paling takut salah memahami agama. Mereka paling cepat kembali kepada dalil, nasihat penutup. Jika sahabat saja takut salah memahami ayat, lalu siapakah kita hingga berani menafsirkan agama dengan hawa nafsu? Selamatkan agama kita dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat dan salafus syalih. وَبَاللَّهُ التَّوْفِيقَ وَالْهِدَايَةِ وَرِضَى وَالْعِنَايَةِ وَالْعَفْوُ مِنْكُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.